Halo dan selamat bergabung kembali teman-teman netizen atau warganet di konten kedua dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten kedua ini teman-teman, saya ingin memberikan review dari pertandingan Timnas Indonesia lawan Timnas Vietnam di SEA Games yang berakhir untuk kemenangan Timnas Vietnam dengan skor telak 3-0. 3 gol dari Vietnam dicetak semuanya di babak kedua. Mungkin ada yang di antara kalian akan menilai bahwa Timnas Indonesia itu kemasukan 3 gol di babak kedua karena stamina para pemain mulai menurun. Mungkin juga akan ada yang menilai bahwa Timnas Indonesia kebobolan 3 gol di babak kedua karena mental dari para pemain drop. Mungkin juga akan ada yang menilai bahwa Timnas Indonesia bisa kalah telak karena para pemain Vietnam bermain keras menjurus kasar. Kalau bagi saya simpel saja. Timnas Indonesia kalah karena saya tidak melihat ada kekompakan di antara para pemain. Saya tidak melihat ada sinergi antar lini yang diperlukan untuk bisa menciptakan peluang ke gawang dari Vietnam. Saya tidak melihat ada koordinasi yang baik di antara para pemain pada saat mereka bertahan dan juga pada saat mereka coba untuk membangun transisi positif, yakni serangan balik. Karena terlihat jelas bagaimana para pemain Vietnam itu mengandalkan kerjasama tim. Para pemain mereka kompak, sehingga 3 gol yang mereka hasilkan itu berkat kerjasama di antara para pemain. Memang gol ketiga mereka cetak dari jarak jauh, tapi itu juga akan mengandalkan passing game. 2 gol yang mereka hasilkan, 2 gol pertama juga mengandalkan passing game satu sama lainnya. Artinya apa? Dari segi koordinasi, para pemain Vietnam itu jauh lebih unggul daripada Indonesia. Bagaimana caranya mereka bisa kompak? Jika teman-teman cermati, jarak antar pemain Timnas Vietnam itu tidak begitu jauh teman-teman. Sehingga mereka jarang banget memberikan long ball passing. Sedangkan dari Timnas Indonesia saya agak bingung. Beberapa kali yang dilepaskan adalah long ball passing. Padahal kita tahu kan dengan long ball passing itu akan sulit untuk bisa diterima oleh pemain yang berada di depan. 3 pemain yang diturunkan di lini depan itu adalah sebetulnya pemain yang biasa bermain di posisi wing atau bermain sebagai penyerang sayap. Ketika kita tidak pakai striker murni, bagaimana caranya pemain-pemain yang di depan akan bisa menerima long ball passing tersebut? Maka itu kita cuma bisa menciptakan 2 maksimal 3 peluang di pertandingan ini. 1 dari Witan on target, 1 dari Egy yang off target, dan 1 itu crossing dari Firza Andika yang hampir saja pemain dari Vietnam kan cetak gol bunuh diri. Dan bagi saya di pertandingan ini yang benar-benar main bagus adalah penjaga gawang Adi Satrio. Terlepas dari 3 gol yang dia kemasukan, tapi dia juga banyak melakukan saves di pertandingan ini teman-teman. Jika bukan karena Adi Satrio, saya pikir Timnas Indonesia bisa kalah lebih dari 5 gol di pertandingan ini. Apalagi saves yang dia lakukan di babak pertama itu sangat krusial untuk menjaga skor tetap 0-0 memasuki halftime. Dari susunan pemain, saya sudah bisa membaca bahwa Coach Shin Tae-yong akan memakai strategi bertahan. Mirip seperti apa yang dia lakukan di Piala AFF lalu. Saya mengatakan mirip tapi tidak sama. Karena ketika main, saya melihat para pemain dari Timnas juga coba untuk membangun counter attack. Tapi sayangnya, para pemain kita terlihat terlalu lama menguasai bola teman-teman. Jadi yang dilakukan oleh para pemain Vietnam, yang pertama mereka bermain keras untuk mencegah para pemain kita bermanuver di ruang pertahanan mereka. Atau yang kedua, mereka coba untuk mengantisipasi gerakan individu dari para pemain kita. Maka itu sulit banget kita menciptakan peluang dari transisi positif. Saya ada membuat konten preview kan dari pertandingan ini. Dan saya jelaskan bahwa salah satu cara untuk menciptakan peluang adalah ketika para pemain bisa membangun counter attack yang rapi. Bagaimana caranya membangun counter attack yang rapi? Bukan dengan cara bermain secara individu, tapi dengan cara memberikan passing yang akurat satu sama lainnya. Bagaimana caranya itu bisa dilakukan? Posisi itu tidak bisa terlalu jauh, apalagi menghadapi tim yang mengandalkan high line of pressing, dan tentu true pass itu sangat penting. Saya tidak melihat ada true pass yang akurat dari para pemain kita, bahkan mereka tidak sempat melepaskan true pass, tapi sudah bisa dipersulit oleh para pemain dari Timnas Vietnam. Ya terlepas dari para pemain Timnas Vietnam yang juga bermain agresif di pertandingan ini, tapi itu memang adalah karakter permainan mereka. Maka itu mereka berhasil beberapa kali mencegah para pemain kita membangun counter attack yang rapi. Dan terlihat jelas ya bahwa Timnas Indonesia punya kelemahan di 2 sektor fullback teman-teman. Kerasa banget absennya Asnawi dan juga Arhan mempersulit kita dalam upaya kita bertahan ketika diserang oleh para pemain Timnas Vietnam yang mengandalkan permainan wing. Artinya mengandalkan serangan dari kedua sektor flank. Karena berkali-kali Firza Andika dan juga
Rio Fahmi itu bisa dilewati dan hanya tinggal menunggu waktu saja para pemain Vietnam itu mencetak gol. Karena mereka dengan begitu mudah bisa melewati antara Firza atau juga dengan Rio Fahmi. Padahal Firza sebelumnya kan main di SEA Games tahun 2019 lalu. Saya bingung juga permainannya tidak begitu bagus di first match ini. Sedangkan Rio Fahmi ya ini pengalaman pertamanya, mungkin juga dia agak kesulitan untuk bisa membangun kerjasama dengan rekan-rekan yang lain. Beberapa passing yang kedua fullback ini berikan justru tidak akurat ke depan. Padahal mereka dibutuhkan dalam transisi positif yang coba dibangun oleh Timnas Indonesia. Jadi terlihat ketika tidak ada koordinasi di antara para pemain, maka artinya kerjasama timnya itu tidak ada. Seperti yang berkali-kali saya jelaskan, bahwa bagi sebuah tim yang ingin mendapatkan hasil positif di sebuah pertandingan sepak bola, yang dipentingkan adalah teamwork. Karena teamwork makes the magic work. Artinya jika tidak ada kekompakan di antara para pemain, tidak ada kerjasama tim yang bagus, maka jangan harap bisa mendapatkan hasil positif. Ya mungkin mendapatkan hasil positif hanya dalam 1 atau 2 match, tapi tidak akan bisa berkesinambungan. Dan para pemain Vietnam sebetulnya di babak pertama tuh sulit loh untuk bisa menciptakan peluang dari dalam kotak penalti, kecuali mereka mengandalkan skill individu. Karena satu peluang yang mereka ciptakan dari dalam kotak penalti itu mengandalkan skill individu pemain mereka yang sprint melewati Rio Fahmi, kemudian hampir saja dia cetak gol tapi terkena kaki dari Fahrudin Arianto. Sisa 3 peluang yang mereka ciptakan ya masih bisa diantisipasi oleh Adi Satrio. 2 dari luar kotak penalti, 1 lagi sundulan dari dalam kotak penalti. Jadi sebetulnya timnas Vietnam itu sudah kesulitan untuk menciptakan peluang dari dalam kotak penalti. Kemudian di babak kedua, mereka mengubah style of play mereka. Bagaimana caranya mereka mengubah? Jadi mereka juga mengandalkan pemain-pemain lain untuk melakukan pergerakan tanpa bola. Agar pemain-pemain yang melakukan pergerakan tanpa bola ini bisa mendapatkan free space. Dan ketika mereka lakukan itu teman-teman, maka mereka bisa mencetak gol pertama. Lihat saja bagaimana itu ketika ada trupas yang diberikan ke dalam kotak penalti, kan Fahrudin terlambat untuk menutup ruang gerak pemain tersebut yang berada di sebelah kiri ya kotak penalti dari Timnas Indonesia. Kemudian dia bisa memberikan crossing dan gol pertama dari Vietnam. Jadi terlihat mereka mengandalkan positioning play dari para pemain untuk mendapatkan ruang terbuka di dalam kotak penalti pertahanan dari Indonesia. Dan kemudian mereka bisa mencetak gol kedua dan mereka bisa mencetak gol ketiga. Hampir saja maklok gol bunuh diri, hampir saja mereka menambah gol ketika ada tendangannya terkena tiang gawang. Jadi memang secara keseluruhan terlihat para pemain Vietnam ini unggul dari segi kerjasama tim. Dari segi stamina kita gak loyo, bagus kok para pemain kita hingga menit-menit terakhir jalannya pertandingan ini. Cuma kalau dari segi membangun serangan ini tidak rapi karena tidak kompak ya tentu sulit untuk hanya mengandalkan skill individu. Buktinya apa? Ronaldo Kuate yang dimainkan, yang terlalu lama mengotak-ngatik bola akhirnya kan ditarik keluar lagi. Because terlalu lama menguasai bola. Itu yang memberikan peluang bagi para pemain Vietnam untuk merebut bola dari kaki para pemain Timnas Indonesia. Ya jadi seperti yang beberapa kali saya jelaskan, ketika pelatih itu sudah memberikan taktik kepada para pemain, tapi para pemain tidak bisa perform, ya sulit juga bagi tim tersebut kan mendapatkan hasil yang positif. Memang para pemain dari Timnas Indonesia bekerja keras. Bagus, perlu bekerja keras. Tapi selain itu juga perlu bekerja secara cerdas. Perlu mengandalkan intelijensia untuk bisa membuka pertahanan yang rapat dari Vietnam. Karena mereka mengandalkan high line of pressing. Seperti yang saya jelaskan di konten preview. Naik cukup tinggi para pemain mereka. Karena mereka perlu mematahkan serangan balik yang akan coba dibangun oleh para pemain Indonesia. Jika para pemain kita bisa mengandalkan teamwork yang bagus, passing-passing yang akurat satu sama lainnya, ya mungkin kita akan punya peluang untuk bisa mencetak gol. Tapi kan peluangnya saja seperti yang tadi saya katakan cuma 3, 1 saja itu yang on target kan dari Witan. Terlepas dari pemilihan pemain dari Coach Sintayong, ya saya pikir itu wajar dia pilih pemain-pemain yang punya naluri bertahan yang lebih baik. Karena kita tahu di lini tengah kan dia mengandalkan 3 gelandang petarung. Tapi ketika gelandang-gelandang serang juga dimainkan di babak kedua kan kita gak melihat ada peluang yang bisa diciptakan oleh para pemain Timnas Indonesia. Ya itu dia, karena tidak ada sinergi antar lini. Jadi saya pikir ya semoga di match selanjutnya lawan Timor Leste, walaupun Timor Leste itu memang tidak sekuat Vietnam, ya kerjasama di antara para pemain ini harus jauh lebih baik lagi. Dan juga semoga para pemain tidak wasting time, tidak membuang-buang waktu dengan terlalu lama menguasai bola. Karena bola itu kan harus diumpan satu sama lainnya.
bukan cuma dikuasain dan bermain secara individu. Kalau cuma mau bermain secara individu, sulit untuk bisa mengalahkan satu tim. Mungkin bisa melewati satu pemain, tapi akan ada pemain lain yang perlu dilewatin, kan sulit. Ya, semoga kekalahan ini memberikan pelajaran ya kepada para pemain kita dan tentunya kepada Coach Shin Tae-yong agar timnas Indonesia nanti bisa bangkit di next match lawan Timor Leste. Dan seperti yang saya pernah jelaskan sebelumnya, bahwa tidak ada tim yang ringan di grup A ini, walaupun di atas kertas tim-tim lain yang akan dihadapin timnas Indonesia seperti Timor Leste, Filipina, dan juga Myanmar itu memang tim yang tidak sekuat Vietnam di atas kertas, tapi di atas lapangan segala sesuatunya bisa berbeda jika para pemain kita tidak fokus dan tidak bisa merapikan kerjasama satu di antara lainnya. Only teamwork makes the magic work. If everything works in order, jika semuanya berjalan dengan lancar mengandalkan kekompakan, maka tentu tim tersebut punya peluang yang sangat amat besar untuk mendapatkan hasil positif secara berkesinambungan. Kita tunggu pertandingan selanjutnya dari timnas Indonesia. Kita harapkan timnas Indonesia bisa bangkit di pertandingan kedua, ketiga, dan juga keempat. Dan yang paling penting pertama-tama lolos dulu dari grup A ini. No hate, only football, salam sepak bola.